Saatnya tanya Ustaz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baru mengenal sunnah dan berusaha hijrah. Di sini kasusnya sekarang ada orang tua yang hijrah. Kalau tadi suami hijrah ngajak istrinya, sekarang orang tua yang hijrah dan ngajak anaknya. Dan anaknya susah, main musik, kemudian tidak menutup aurat, ya, dan lain sebagainya. Ternyata anaknya ini sulit untuk diajak mendalami Islam, ya, lebih dalam lagi dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW dan menutup auratnya, meninggalkan musik sulit. Pertanyaannya adalah, apakah kelak kami akan dimintai pertanggungjawaban atas ini? Apakah kami terus menanggung dosa anak kami yang tidak mau diajak ke jalan sunnah? Jazakallahu khairan. Yang pertama adalah tugas orang tua adalah mendidik anaknya sebisa mungkin. Tapi kalau sang anak, ya, sudah dididik dan orang tua sudah mengerahkan seluruh yang dia bisa, baik itu mungkin menyekolahkan anaknya, mengajak sendiri, kemudian setiap hari sudah dinasehati, maka kewajiban orang tua insya Allah sudah dia laksanakan. Yang namanya dakwah ya begitu, ya. Rasul SAW, antum lihat, beliau mendakwahi paman beliau, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini bukan orang yang suka maksiat. Abu Talib ini orang yang mendukung penuh 100%. Dakwahnya Nabi didukung penuh. Akan tetapi Rasulullah SAW minta Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak mau. Ya, hanya itu yang diminta oleh Rasulullah, dia tidak mau, dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Contoh Nabi yang lain juga ada, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi keluarganya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang yang menutupi seluruh muka bumi ini, Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bersama kami, naik perahu bersama kami, naik kapal ini bersama kami. Apa kata anaknya? Qala la sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, enggak, saya akan pergi berlindung ke gunung, naik gunung, karena gunung akan melindungi saya dari air banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi pada seorang nabi, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya, juga ayahnya tidak mau menerima dakwahnya. Jadi yang perlu kita pahami di sini di dalam mendidik, mendakwahi adalah kita usahakan semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan semaksimal mungkin. Kita doakan anak kita, kita didik, kita sekolahkan, kita carikan lingkungan yang baik. Penting ini lingkungan yang baik juga. Jangan sampai kita nggak pindah rumah. Kita pengen anak kita baik tapi lingkungannya nggak baik. Karena orang itu cenderung pengen juara satu, gitu. Tapi juara satu sebagai orang baik atau orang buruk, ini ditentukan oleh lingkungan. Kalau dia berada di lingkungan buruk, pengen juara satu, pengen jadi yang terbaik, tapi di tengah orang-orang buruk, ini masalah, ya. Kalau dia berada di lingkungan yang baik, aman insya Allah. Dia pengen jadi juara satu yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, tinggal menunggu hasil. Nah, hasil itu milik siapa? Hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meratapi kematian Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi sabar saja, doakan terus, usahakan terus, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Dan bisa jadi kita tidak bisa memberikan atau membantu, ya, anak kita atau keluarga kita mendapatkan hidayah sekarang, tapi mungkin nanti generasi-generasi yang berikutnya. Ya, berapa banyak nabi yang seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali bahkan, ya. Wallahu taala alam. Jadi sabar. Saatnya tanya Ustaz yuk.